Apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para YouTuber dimanapun berada, selamat datang di channel Esa Santuy, teman-teman. Oke, kawan-kawanku semuanya, para YouTuber pemula dan teman-teman YouTuber yang sedang memproses channelnya agar berkembang. Kali ini kita akan bicara tentang modal penting ya. Modal penting yang seharusnya ada dalam diri kita sebagai seorang konten kreator. Dan ini berlaku tidak hanya di YouTube, sahabatku. Ini berlaku juga di konten kreator platform lainnya. Kalau teman-teman memiliki modal pemikiran seperti ini, maka teman-teman akan mudah sekali bersikap konsisten dan juga mengembangkan ide-ide kreatif, sehingga banyak penonton-penonton alami yang akan menyukai konten-konten kita. Setiap harinya kita ada perbaikan-perbaikan kualitas isi konten dan juga otomatis perbaikan sistem rekomendasi ya, penyebaran video kita, sehingga banyak calon penonton yang menerima rekomendasi video-video kita. Nah, ini keuntungannya. Apa yang terpenting dalam diri kita? Modal utama yang pertama adalah modal kreatif, sahabatku. Ya, kegiatan kreativitas kita dalam pengembangan konten dan pengembangan ide konten sesuai dengan tema yang kita kuasai. Nah, ini dulu ya. Banyak sekali para YouTuber yang enggan ya menonton video-video seperti ini karena apa? Dianggap nggak penting ya. Ada beberapa yang menganggap bahwa video-video motivasi seperti ini dianggap tidak penting karena orientasinya langsung uang. Ya, orientasinya langsung bagaimana cara agar dapat uang. Kita sepakat, saya setuju bahwa kita menjadi konten kreator ini yang kita cari adalah uang. Tapi ingat, sebelum itu, sebelum mencapai uang dan penghasilan, maka kita perlu membranding channel kita dulu. Kita perlu membranding konten-konten kita dulu, sehingga konten kita memiliki daya tarik. Kalau konten sudah memiliki daya tarik, maka otomatis dengan alami, dengan sendirinya para penonton berdatangan. Para penonton berdatangan dan mereka tidak jarang akan menjadi subscriber atau pengikut dari channel kita. Nah, ini yang terpenting dari mana dulu sebab awalnya agar channel berkembang. Tentu yang pertama adalah daya kreativitas kita. Ya, kemudian setelah kita mencoba menggali potensi yang kita miliki, langkah keduanya adalah mengeksekusi daya kreatif itu, ide-ide yang muncul menjadi sebuah karya nyata, yaitu sebuah konten. Terus kemudian menghias ya. Menghias atau memperindah konten kita. Mungkin dengan editing sederhana agar video kita nyaman ditonton, menyenangkan untuk ditonton, sehingga tidak terasa para penonton video-video kita betah. Nah, karena penonton betah, ini menentukan hasil dari rata-rata durasi tonton. Ya, kalau teman-teman buka Analytics Studio YouTube, maka teman-teman bisa klik halaman Analytics Studio dan bisa melihat laporan penayangan, kemudian rasio klik tayang atau kekuatan thumbnail kita, kemudian rata-rata durasi tonton. Rata-rata durasi tonton yang bagus ini adalah kunci dari segalanya, ya. Kunci dari rekomendasi itu sendiri. Selama ini banyak banget yang membahas tentang algoritma YouTube, menjelaskan bagaimana algoritma dengan mengawang-awang, bahkan mungkin mencoba beropini tentang algoritma YouTube. Itu nggak masalah. Setiap orang bebas beropini. Namun yang paling nyata, yang paling real adalah bagaimana kita memahami ilmu rekomendasi agar video kita disebar lebih banyak lagi ke HP masyarakat, ke laptop masyarakat, sehingga peluangnya cukup besar agar kita mendapat penonton-penonton yang lebih banyak lagi, penayangan-penayangan yang lebih banyak lagi. Nah, faktor inilah yang kadang terlewat ya. Kalau kita berpikir tentang uang, penghasilan, gaji, uang, nah kadang-kadang terlewat ini faktor-faktor penting ini. Terus terlalu fokus untuk kejar monetisasi, terlalu fokus mencari-cari cara agar segera 4.000 jam tayang, agar segera 1.000 subscriber, agar segera 3 juta penayangan video short. Akhirnya kita lupa pada esensi konten kreator itu sendiri. Konten kreator adalah orang-orang yang bekerja sebagai pembuat konten. Nah, konten yang akan disukai masyarakat dan mendatangkan banyak penonton, tentu saja konten-konten yang dirasa menarik oleh para calon penonton dan oleh para subscriber kita.
Ini esensinya sebagai konten kreator, menyuguhkan konten, membuat video. Itu tugas utama kita, sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita misalkan membuat video saja nggak mau repot, misalkan kita ambil comot video orang, kita coba reupload, kita edit sana sini, kita reupload. Nah ini ya sulit untuk maju dan berkembang pesat. Walaupun ada sebagian kecil dari orang-orang itu yang bisa menerima penghasilan dari video-video yang dicomot dari orang lain, tapi nggak akan lama, sahabatku, nggak akan lama. Lagian ada beberapa cara yang tidak mudah untuk meloloskan video-video reupload ini bisa continue menerima penghasilan. Ya, 1 bulan 2 bulan lolos, tapi bulan ketiga video tersebut bisa ketahuan. Ya, dari peninjauan video tersebut bisa ketahuan dan akhirnya tidak monetisasi lagi, ya. Akhirnya dolar merah. Nah, inilah kerja yang tidak bisa berumur panjang kalau kita tidak mau repot untuk membuat video. Nah, yang pertama, daya kreativitas ini tentu akan menuntut kita agar mau repot, ya, mau capek-capek, mau berkreasi, ya, mau menggali ide, memeras otak, ya, mengeluarkan ide-ide segar yang ada dalam pikiran kita. Video seperti apa, konten seperti apa yang nantinya akan bisa mengundang banyak penonton alami, ya. Nah, ini tentu, ya, akan menguras energi juga, dan itu wajar. Kita di YouTube ini sebagai konten kreator YouTube maupun di platform lain, kita bekerja. Ini pekerjaan. Konten kreator itu sebuah pekerjaan, sahabatku. Nah, wajar dong kalau kita kerja, kita capek, kita lelah, kita memeras pikiran, menggali ide, mengkonsep sebuah ide. Wajar, namanya juga kerja. Hasil jerih payah itulah nanti yang akhirnya, ya, finishnya berupa pencairan gaji, ya. Syukur-syukur bisa gajian rutin dari AdSense YouTube per bulan. Bagus, ya. Nah, terus kemudian pada saat kita menggali ide konten ini, tentu ada tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi, ya. Seperti misalkan cuaca. Kalau teman-teman mengambil video di luar ruangan, ya, konten mancing, konten pertanian, konten perkebunan, ya, konten tentang daily vlog di tempat wisata, tentu ini sangat erat sekali kaitannya dengan cuaca. Di saat cuaca hujan, ya, di saat cuaca tidak baik-baik saja. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya sehingga memiliki beberapa stok video untuk persiapan di musim-musim cuaca yang kurang bagus, ya. Atau bahkan mungkin ada yang nekat, cuaca hujan sekalipun tetap berangkat untuk ngonten. Ini perjuangan luar biasa, ya, luar biasa. Itu adalah sebuah effort kerja yang cukup bagus untuk ditiru oleh teman-teman lainnya, ya. Itu membuktikan kalian tidak malas untuk membuat konten, ya. Dan mudah-mudahan hasilnya sepadan. Terus ilmu yang kedua selanjutnya adalah bagaimana memasarkan video kita dan bagaimana caranya kita memiliki patokan dasar untuk meramaikan video kita. Kembali ke rata-rata durasi tonton. Kalau kita sudah mendapat rata-rata durasi tonton yang bagus, ya, nanti lihat di Analytics Studio rata-rata durasi tonton kita berapa. Kalau rata-rata durasi tonton ingin di atas 40%, maka di awal-awal konten kita mulai, ya, di awal-awal video kita perlu memberikan misalkan hook, ya, cuplikan-cuplikan yang menarik, ya, kemudian gebrakan-gebrakan di awal sehingga orang penasaran, ya, penasaran terhadap kelanjutan isi dari konten kita. Tentu ini kembali kepada daya kreatif teman masing-masing. Namun caranya kita bisa mencontek. Untuk mendapatkan hook yang bagus, kita bisa mencontek video-video besar, channel-channel yang sudah besar, yang sudah memiliki jutaan subscriber dan ratusan ribu penonton. Kita coba lihat cuplikan-cuplikan yang mereka bikin di awal video seperti apa. Adegan-adegan apa yang mereka berikan beberapa detik di awal video. Ini disebut hook untuk menarik ketertarikan calon penonton agar penonton terus bisa betah menonton video kita. Disebut hook, ya. Kembangkan hook, sahabatku. Kemudian yang kedua, narasi. Narasi yang kita bangun pada video kita. Awalnya terbata-bata, kita kan YouTuber baru. Wajar. Ada banyak teman-teman kita yang ngobrol di depan kamera masih kagok, masih kaku, ya, kadang-kadang ngeblank, nggak tahu apa yang harus kita bicarakan. Latihan, nggak apa-apa, sahabatku. Itu alami, ya. Setiap pemula mengalami hal itu.
Berlatih dulu bernarasi. Sampai nanti sekian puluh video lama-lama kita lancar memberikan narasi. Ini untuk konten apa saja? Konten berbengkelan, konten horor, masak-memasak, konten solo camping kalau memang butuh narasi untuk solo camping ya. Kemudian konten-konten yang sifatnya review kendaraan, review harga-harga kendaraan, harga properti, harga rumah, perkebunan, menjelaskan tentang ilmu pertanian, tutorial YouTube dan lain-lain. Ini semua perlu narasi yang jelas. Nah, dan nggak ada salahnya kita belajar bernarasi pelan-pelan ya, belajar ngomong di depan kamera pelan-pelan ya, pelan-pelan. Memang ada salah-salah, kadang terbata-bata, butuh kita edit, butuh kita potong, tidak masalah. Ya, itu perjuangan untuk melatih narasi kita. Karena kekuatan narasi ini akan menjadi kekuatan isi video atau isi konten kita untuk jangka panjang juga ya. Nah, jadi untuk mendapatkan banyak rekomendasi, kita perlu tahu rumus dasar kunci mendapatkan rekomendasi. Salah satunya adalah rata-rata durasi tonton yang bagus. Nah, diawali dengan apa? Agar orang tertarik menonton video kita, diawali dengan thumbnail yang menarik, dengan judul yang menarik minat ya, judul yang menarik minat. Kemudian yang kedua, kita buka video kita dengan hook, dengan pembukaan-pembukaan yang membuat orang bisa penasaran, membuat penonton kita penasaran sehingga tidak terasa betah menonton sampai full durasi. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan narasi. Ini untuk mempertahankan kualitas isi konten. Ya, ada video-video yang memang memerlukan narasi pendek, ada juga video-video yang memerlukan full narasi seperti alur film. Ya, tutorial otomotif, tutorial YouTube, alur film, kemudian ceramah keagamaan, ini full narasi, full kata-kata sahabatku. Ada memang video-video yang hanya membutuhkan sedikit narasi. Contoh, camping di hutan, ini nggak butuh banyak bicara, bahkan tidak ada pembicaraan sekalipun nggak masalah. Ya, tapi ada juga jenis konten-konten yang membutuhkan kita berbicara di situ, panjang lebar berbicaranya. Perlu latihan memang, tapi lama-lama saya yakin teman-teman akan bisa. Bisa karena terbiasa, ya. Bisa karena terbiasa. Pegang kalimat ini sahabatku, ya. Nah, dari sini nanti kita akan terbiasa membuat konten, terbiasa bernarasi secara tidak terasa, ya. Setahun 2 tahun akan kita lewati sebagai seorang konten kreator YouTube. Dan pada akhirnya kita akan terbiasa membuat konten-konten yang memiliki kualitas. Ya, ini butuh waktu, ya. Tidak langsung kita berpikir uang, gaji, ya. Kalau kita berpikir itu terus, nanti kita lupa meningkatkan kualitas isi konten. Di tahun 2025 ini, mari kita upgrade. Kita upgrade mindset, kita upgrade pola pikir, kita perbaiki pola pikir kita. Ya, hal apa yang ingin kita sampaikan dalam konten-konten kita? Kira-kira manfaat apa yang bisa kita berikan kepada para penonton? Kalau kita sudah merasa membuat video bagus tapi masih sepi penonton, wajar, kita masih YouTuber baru. Kiprah kita belum 10 tahun terjun di dunia YouTube. Coba lihat ya, video-video seperti Gadget In, ya, info-info tentang harga HP terbaru. Mereka sudah 10 tahun lebih. Ya, mereka sudah 10 tahun jatuh bangun di dunia YouTube. Wajar kalau sekarang memiliki jutaan subscriber dan penghasilan mereka juga tinggi. Semua itu diawali dari langkah demi langkah. Nggak perlu terlalu buru-buru sahabatku. Ayo fokuskan dulu untuk meningkatkan kualitas isi konten, meningkatkan thumbnail, ya, sambil kita melihat diri kita bercermin. Kalau subscriber kita masih 20.000 ke bawah, ya wajar lah ya, penonton kita masih naik turun. Kadang-kadang yang subscribernya 100.000 ke bawah, ya, udah 100.000 ke bawah aja kadang-kadang penontonnya juga masih naik turun sahabatku. Tergantung dari kualitas isi, tergantung dari thumbnail dan judul menarik atau tidak bagi banyak penonton, dan durasi rata-rata tonton, ya. Nah, tapi kalau kita sudah memiliki sekitar 300.000, ya, kita memiliki di atas 300.000 subscriber, nah kita sudah mulai enak tuh, lempeng tuh ya. Gajian rutin per bulan udah mulai lumayan nih, gajiannya udah mulai terasa ya sahabatku, jumlahnya sudah mulai banyak nih. Mudah-mudahan teman-teman betah sampai tingkat itu, ya. Ayo kita kuatkan diri kita betahkan diri kita. Karena kalau mental kita lemah, kita nggak kuatan, kita gampang mundur, kita nggak akan mencapai ratusan ribu subscriber.
Mari bersama-sama berproses. Bersama saya, Esa Santuy, mari berjuang bersama. Kita akan saling melihat, sahabatku, siapa-siapa saja yang nanti bertahan sehingga sukses mendapatkan ratusan ribu subscriber dan gaji yang cukup lumayan. Semua butuh proses. Mari kita nikmati prosesnya. Mari kita saling menguatkan. Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan ayo selalu tetap kreatif di dunia konten kreator ini. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan kualitas isi konten kita, perbaiki thumbnail, perbaiki settingan kata kunci channel, isi kolom deskripsi. Itulah kunci agar rekomendasi kita meningkat. Terima kasih sahabatku telah menyimak video ini. Terima kasih.